warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bese Wahyuni selaku guru pendidikan agama Islam dan teman-teman sekalian. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pergaulan bebas dengan contoh kasus pembunuhan. Saya Amalia Permana Putri selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Amalia Permana Putri. Saya Fahril. Saya Muhammad Sarzani. Saya Indrawan Hardianto. Saya Salsabila Masyarakat. Saya Gita Reviastuti. Nah, baik, itulah tadi perkenalan singkat tentang kelompok 5. Sebelum lanjut ke materi inti, izinkan saya untuk memberikan 3 pokok penting yang akan dipresentasikan kali ini. Yang pertama itu tentang pengertian pembunuhan, kedua tentang hukum yang berlaku baik di agama maupun dalam negara atau NKRI, dan ketiga yang terakhir itu tentang kisah sahabat Rasul tentang pembunuhan. Baiklah, mari kita masuk ke pokok materi pertama tentang pengertian pembunuhan yang akan disampaikan oleh Fahril. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada selaku moderator telah mengizinkan saya untuk menjelaskan yang dimaksud dengan pembunuhan. Yang dimaksud pembunuhan, menurut Waqfat Sulahi, pembunuhan adalah suatu perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. Baik, cukup itu penyampaian dari saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi penjelasan dari Fahril tentang pengertian pembunuhan. Selanjutnya, pokok pembahasan kedua itu tentang hukum yang berlaku bagi pelaku menurut hukum yang akan disampaikan oleh Zalzabili Has. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan tentang hukum pembunuhan. Hukum pembunuhan menurut NKRI dalam pasal 338 KUHP yang terkait pidana pembunuhan dan dimaknai sebagai perbuatan disengaja merampas nyawa orang lain dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Sekian penyampaian dari saya. Nah, itu tadi penjelasan singkat oleh Zalzabili Has tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan menurut pandangan hukum negara. Selanjutnya yaitu hukuman bagi pelaku menurut pandangan agama Islam yang akan disampaikan oleh Hendrawan Ardiantoro. Dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Dalam syariat Islam, hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang menghilangkan nyawa orang lain akan dijatuhkan hukuman sama seperti apa yang sudah lakukan, yaitu hukuman qisas atau hukuman diat sebagai hukuman pengganti, dan terhalangnya mendapatkan warisan apabila ia menjadi ahli waris sebagai hukuman tambahan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi penyampaian dari Hendrawan. Selanjutnya itu tentang ayat yang dijelaskan ayat yang terdapat dalam Al-Quran tentang pembunuhan yang akan disampaikan oleh Andi Salsabila Musyakila dan Anggita Leviastuti. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulunan nafsil lati harramallahu illa bilhaq wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyyihi sultanan fala yusrif fil qatli innahu kana mansura. Sekian penyampaian dari saya kembalikan ke moderator. Akan menyampaikan arti surah Al-Isra ayat 33 tentang dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim maka sungguh kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, itulah tadi ayat yang menjelaskan tentang pembunuhan, yang itu berada dalam Quran surah Al-Isra ayat 33. Selanjutnya yaitu poin ketiga tentang kisah di zaman Nabi tentang pembunuhan. Dikisahkan pada saat itu Utsman yang diangkat menjadi khalifah ketiga yang berumur 70 tahun dan dinobatkan juga menjadi khalifah tertua daripada yang lain. Pada saat itu terjadi pemberontakan yang besar-besaran dan mengakibatkan kawanan pengepung memasuki rumah Rasulullah. Pada saat itu Utsman yang sedang berpuasa dan membaca Al-Quran terkaget mengenai masuknya pemberontak tersebut ke dalam rumahnya. Bahkan pemberontak tersebut menarik janggut Utsman dan Utsman pun berkata, "Janganlah engkau menarik janggut tersebut. Sungguh bapakmu sangat menghormati janggut tersebut itu." Kemudian pemberontak itu pun keluar. Tetapi sesudah itu datanglah pemberontak lain yang badannya lebih beringas. Dia bahkan tak segan-segannya untuk mencekik leher Utsman, dan Utsman pun sesak nafas atas kejadian yang menimpanya itu. Dan tak disangka-sangka pula dia bahkan menebas kepala Utsman. Dari kisah ini banyak orang yang mencekap atas tindakan yang dilakukannya. Bahkan kisah ini pun menjadi kisah yang sangat tragis pada zaman Rasulullah. Itulah cerita singkat yang saya ceritakan kali ini mengenai pembunuhan di zaman Rasulullah. Sekian dan terima kasih. Presentasi dari kelompok 5. Kenapa saya mengambil tema yang berjudul pembunuhan ini? Karena baru-baru ini pada tanggal 29 Mei 2022 terjadi kasus pembunuhan yang bahkan korban dan pelakunya ini seorang siswa. Nah, itu yang menjadi alasan saya mengambil tema tentang pembunuhan, karena akhir-akhir ini banyak sekali kasus yang melibatkan tentang pembunuhan, dan baiknya kita waspadai tentang hal tersebut. Baik, itulah yang saya sampaikan kali ini. Mungkin banyak kurangnya dan mohon maaf atas kesalahannya. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.